Assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kinerja birokrasi di Indonesia. Sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, kalau kita bicara tentang birokrasi, maka birokrasi dalam makna yang baik dan rasional itu ada beberapa pandangan. Yang paling utama yang sering sekali dipakai sebagai dasar adalah pendapat Hegel dan Max Weber. Keduanya memiliki pendapat yang hampir sama dari birokrasi, ya, walaupun kemudian mereka menyampaikannya dalam berbagai atau dalam beberapa cara yang berbeda. Hegel misalnya lebih memfokuskan diri pada pendapatnya bahwa birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Artinya birokrasi adalah sebuah struktur, sebuah badan yang menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan pada saat yang sama birokrasi secara ideal seharusnya dia menjadi jembatan, menjadi pintu bagi masyarakat dalam menyampaikan keinginan-keinginannya. Ya. Karena seperti pernah kita bahas sebelumnya, birokrasi adalah sebuah struktur yang dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam dasar negara tersebut. Kita tahu Indonesia memiliki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal ayat 4 alinea 4, di sana ada beberapa yang menjadi tujuan negara kita itu yang akan dicapai, dan siapa yang akan menjadi eksekutornya itu adalah sebenarnya birokrasi, ya. Nah, Hegel berpendapat bahwa seharusnya birokrasi bisa menjadi media, bisa menjadi jembatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bisa saling berkomunikasi, sehingga pemerintah bisa menyampaikan kebijakan-kebijakannya, pengaturan-pengaturannya, regulasi-regulasinya, dan pada saat yang sama masyarakat bisa menyampaikan keinginannya. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dari pemerintah berkaitan tentu saja dengan yang terutama adalah pelayanan publik. Itu menurut Hegel. Nah, menurut Weber melihat bahwa seperti kita melihat dalam teori-teori birokrasi yang disampaikannya, Weber menyampaikan ciri-ciri birokrasi mulai dari adanya hierarki, pendelegasian kewenangan, adanya serangkaian posisi dan jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas, adanya regulasi, standar formal, ya, dan kemudian adanya personel yang memiliki kompetensi dan memenuhi syarat yang bekerja atas dasar karir dan promosi. Ada SOP yang jelas dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari kedua pendapat ini ada satu hal yang bisa kita rangkum adalah bahwa keduanya berpendapat bahwa birokrasi adalah sebuah lembaga yang secara rasional dia menjalankan tugasnya, bersifat netral, dan tujuan utamanya adalah untuk pelayanan publik. Ya. Nah, ada 3 kategori birokrasi menurut Weber. Weber ini memang pakar birokrasi yang kemudian memang menjadi apa namanya rujukan utama ketika kita bicara birokrasi. Yang pertama adalah rasional legal formal, ya, atau otoritas yang legal. Otoritas yang legal di sini maksudnya adalah menurut Weber birokrasi harus dia mempunyai otoritas yang legal. Memang dia diakui, memang dia mendapatkan delegasi kewenangan untuk bisa menjalankan kewenangannya tersebut. Nah, birokrasi dalam hal ini contohnya adalah eksekutif, ya, presiden, kepala negara, itu dia dipilih dalam proses demokrasi, sehingga ketika kemudian terpilih seseorang menjadi presiden, maka dia memiliki otoritas legal rasional, ya. Dia secara hukum sah untuk memimpin atau menjadi pemimpin di negara kita. Kalau kita kemudian turun ke level daerah, maka kita akan melihat bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu juga adalah sebuah proses untuk mendapatkan otoritas legal rasional dari seorang pejabat yang akan kemudian memimpin sebuah negara. Jadi harus ada otoritas legal rasional. Nah, kalau kita bicara lebih dalam skup birokrasi, maka kita melihat birokrasi, kita otoritas legal rasional ini diterjemahkan dalam bentuk adanya SK, pengangkatan, dia diangkat menjadi kepala OPD misalnya, dia diangkat menjadi sekretaris badan dan sebagainya. Nah, kemudian kategori yang kedua menurut Weber adalah otoritas tradisional. Otoritas tradisional ini
adalah orang-orang yang tidak hanya memiliki otoritas legal rasional saja, tapi secara tradisional dia memiliki karisma, memiliki dia katakanlah seperti misalnya begini. Kalau kita mengenal kita di Jogja ya, misalnya ada yang namanya trah birokrasi. Bapaknya pejabat, ibunya pejabat, kemudian ada Pak D-nya, Bude-nya yang juga mungkin menjabat, entah itu di level kabupaten kota ataupun di provinsi. Ini adalah otoritas tradisional, ya, sehingga ini kemudian akan mempengaruhi ketika anaknya masuk ke jajaran birokrasi. Oh, dia putranya si A itu misalnya sekda, oh si A itu kepala bagian di mana. Ini yang namanya otoritas tradisional dan biasanya membantu karir seorang birokrat dalam perjalanannya. Nah, kemudian terakhir adalah otoritas karismatik. Kita mungkin melihat bahwa banyak sekali birokrat-birokrat kita yang tidak hanya pintar, tidak hanya mungkin dia juga terpandang, tapi dia memiliki karismatik yang kalau saya katakan dia melakukan melebihi kewajiban dan tugasnya. Orang-orang seperti ini kemudian mendapatkan nilai lebih dari masyarakat. Dan biasanya Anda lihat saja di data di apa namanya konteks pelaksanaannya, birokrat-birokrat dengan otoritas karismatik, dia memiliki karisma, dia memiliki nilai lebih di mata masyarakat, entah itu karena attitude-nya, entah itu karena perlakuannya terhadap masyarakat yang sebaik, entah itu karena etos kerjanya. Biasanya kemudian ketika dia menjelang pensiun atau dia sudah pensiun, maka besar kemungkinan kans dia untuk bisa kemudian masuk ke legislatif, menjadi anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPD, atau masuk ke jalur eksekutif, menjadi kepala daerah, atau bahkan mungkin presiden. Ya, jadi ini 3 kategori birokrasi menurut Weber. Ya. Nah, kenapa kemudian kinerja birokrasi menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas ya? Karena kinerja birokrasi yang paling utama dia adalah menjalankan kewajibannya sebagai lembaga, sebagai struktur yang merupakan eksekutor, merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu kemudian ketika kita bicara kebijakan pemerintah, maka kita akan bicara suatu hal yang pasti akan mengatur orang banyak, masyarakat dalam hal ini. Karena itu kemudian birokrasi menjadi entry point, menjadi saya katakan tadi menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, dan birokrasi menjadi titik strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kenapa? Yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah itu birokrasi, yang kemudian kasat mata, yang kemudian terlihat nyata oleh masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik adalah birokrasi. Nah itu ketika birokrasi kinerjanya bagus, ketika kemudian birokrasi mampu melayani masyarakat dengan baik, maka pada saat itulah juga trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan terbangun. Jadi memang tugas birokrasi itu berat ya. Karena itu kemudian birokrasi itu sering dikatakan sebagai ujung tombak pemerintah. Pemerintah akan menjadi baik kalau birokrasinya baik. Tapi kemudian pemerintah juga akan menjadi buruk ketika kemudian aparat birokrasi di daerah, apalagi mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, bersentuhan langsung dengan masyarakat, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, itu kemudian tidak bisa menunjukkan kinerjanya yang baik. Ya. Ketika birokrasi buruk, otomatis akhirnya akan berimbas kepada kepercayaan pemerintah, kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ya. Sehingga akhirnya birokrasi harus memiliki kemauan untuk selalu membuka diri terhadap berbagai kritikan. Ya. Apakah itu dari masyarakat ataupun mungkin dari stakeholders yang lain, misalnya katakan akademisi, dunia usaha dan sebagainya. Dan dia harus siap menerima kritikan. Ya. Karena ini menjadi konsekuensi, ya, bahwa birokrasi harus transparan dan harus bisa merangkul partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu dia harus selalu bisa menjalin hubungan yang intensif, sehingga dia tahu misalnya pelayanan publik apa ya yang masih kurang, apa sih yang diinginkan masyarakat, bagaimana cara saya memberikan pelayanan. Karena apa, saudara-saudara, kadang-kadang sesuatu yang baik menurut pemerintah belum tentu baik menurut masyarakat, dan ini harus dikomunikasikan. Siapa yang bisa mengkomunikasikan? Birokrasi. Ya, jadi di sini peran penting. Kenapa kemudian kinerja birokrasi menjadi sesuatu yang penting? Ini beberapa indikator kualitas birokrasi, ya, mulai dari tingkat korupsinya, kemudian pengaturan terhadap korupsi dan sebagainya bisa Anda cermati sendiri. Indonesia berada ya di level-level agak
bawah, bahkan ya sangat bawah ketika kita bicara tentang korupsi. Apalagi dengan sekarang kita melihat pelemahan KPK itu ya semakin menunjukkan bagaimana kemudian persepsi masyarakat terhadap political will dari pemerintah untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Nah, perubahan-perubahan terus terjadi ya, dan birokrasi juga harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Ada beberapa hal penting ya ketika kita bicara bagaimana kemudian kinerja birokrasi itu harus berubah, harus mengikuti perkembangan zamannya. Yang pertama adalah dari rowing ke steering. Apa sih maksudnya ini? Rowing ini apa? Rowing ini kalau arti harafiahnya mengayuh ya, mengayuh. Kalau steering ini akhirnya dia sebagai pengikut saja. Nah, di sini kalau kita aplikasikan atau kita analogikan dengan birokrasi, pemerintah seharusnya mulai mengurangi perannya. Rowing itu kalau dalam konteks pemerintahan kita menyebutnya sebagai mengarahkan, memerintah, mengatur ya. Jadi dari rowing pemerintah itu apa-apa serba mengatur, apa-apa serba harus pemerintah, itu ada menjadi ke steering, di mana kemudian pemerintah hanya sebagai katalisator. Katalisator itu apa sih? Katalisator itu adalah pengungkit. Pengungkit, tapi nanti setelah diungkit, maka masyarakatlah yang kemudian bergerak. Banyak contoh bagaimana kemudian pemerintah bisa berperan menjadi dari yang memerintah menjadi yang mengarahkan. Itu kaitannya dengan katakan misalnya seperti prokes ya, misalnya prokes pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini kan begitu banyak hal baru yang harus kita pelajari, dan pemerintah tidak mungkin menginstruksikan kepada seluruh warga, kepada seluruh rakyat dengan berbagai macam regulasi, justru menjadi tidak efektif. Tapi kita lihat sekarang yang dilakukan pemerintah adalah mengarahkan. Kita disadarkan, ini loh pentingnya kita menjaga protokol kesehatan, ini loh pentingnya kita vaksinasi, ini loh pentingnya kita melakukan penjagaan dalam kondisi pandemi ini, kita harus lebih hati-hati dan sebagainya. Pengarahan ini kemudian sampai kepada masyarakat, dan apa yang terjadi sekarang kita melihat bagaimana kemudian sikap masyarakat menghadapi pandemi ini begitu luar biasa. Ya, saya yakin kalau bentuknya ada instruksi, perintah, dan bukannya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, itu beban pemerintah menjadi berat. Tapi yang terjadi adalah pemerintah dengan sangat cerdas membuat kemudian penyadaran terhadap masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, ya. Ini membuat kemudian akhirnya apa? Kerja pemerintah lebih ringan, ya. Ini kemudian berkembangnya kemudian konsep juga dari government menjadi governance. Ya, kita tahu apa sih sebenarnya perbedaan dua kata ini. Kalau government itu apa-apa serba pemerintah. Pemerintah harus mikir semua, pemerintah harus melaksanakan semua, ya. Nah, beda dengan governance. Kalau governance itu hanya pemerintah bekerja sama dengan stakeholders lain. Kita mengenal istilah, kita mengenal konsep triple helix antara pemerintah, masyarakat, swasta atau pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi. Kemudian semakin berkembang kita mengenal pentahelix di mana di sana ada 5 unsur stakeholders, dan sekarang mulai berkembang istilah multiple helix. Artinya multiple helix itu unsur-unsur yang berperan dalam pembangunan, stakeholdersnya tidak terbatas, bisa siapa saja. Ini akhirnya kemudian berkembang istilah yang namanya collaborative governance, ya. Jadi pemerintah yang terbentuk dari hasil kerjasama dari berbagai stakeholders, ya. Dan ini sangat meringankan beban pemerintah. Baik, nah kemudian yang juga harus berubah dari kinerja birokrasi adalah dari sentralisasi ke desentralisasi. Ya. Regulasi di negara kita sudah mengatur bagaimana kemudian pendelegasian kewenangan ke daerah. Bagaimana kemudian daerah memiliki kebebasan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Dan ini merupakan tuntutan terbesar pada masa awal reformasi ketika Orde Baru lengser tahun 98. Bagaimana kemudian tuntutan utama rakyat adalah desentralisasi yang seluas-luasnya. Desentralisasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada daerah-daerah otonom. Karena perjalanan sejarah kita, tiga dekade lebih pemerintahan Orde Baru, semuanya tersentralisasi di pusat. Semuanya pusat yang mengatur. Daerah hanya menerima saja. Dan daerah tidak bisa kemudian berimprovisasi, tidak bisa berinovasi sesuai dengan kondisi dan situasi di daerahnya. Dan ini ternyata berdampak besar juga. Karena saudara-saudara,
regulasi yang seragam yang ditentukan di tingkat pusat itu belum tentu kemudian akan bisa menyelesaikan masalah di tingkat daerah. Karena apa? Kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan spesifik daerah yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Ya. Jadi sesuatu yang kadang-kadang dianggap penting di pusat, kadang-kadang di daerah, oke, tetap harus dilaksanakan, tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, dengan terdesentralisasinya kewenangan, di mana kemudian daerah bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisinya sendiri, ini akan memudahkan daerah untuk bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Ya. Sehingga pusat akhirnya kemudian hanya mengcover kewenangan yang memang tidak bisa didelegasikan ke daerah. Ada 6 ya kewenangan ya, salah satunya misalnya apa? Masalah agama. Agama itu di tingkat pusat urusannya, di tingkat daerah hanya kantor-kantor wilayahnya saja. Jadi nggak boleh tuh kemudian tiba-tiba di DIY muncul agama Islam versi DIY misalnya, tidak bisa seperti itu. Agama adalah kewenangan pusat, yang kemudian agama apa saja yang diakui di negara kita, itulah yang akan dijalankan, diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kita tahu juga sih, sekarang ini ketika kita bicara masalah agama saja, ada sekarang orang Indonesia mengaku beragama Yahudi, ya. Nah itu agama Yahudi itu kan yang sentralnya otomatis kalau dengar kata Yahudi kita pasti ingatnya Israel, ya. Nah itu kan tidak diakui di Indonesia, tapi ternyata ada. Ya, ternyata ada agama itu sekarang di Indonesia, dan sudah mulai penganutnya sudah mulai berani mengaktualisasikan diri melalui webinar-webinar. Dan celakanya kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, selalu saya pernah melihat beberapa webinar, ya, ternyata salah satu narasumbernya mencantumkan diri perwakilan agama Yahudi, padahal kan agama Yahudi tidak diakui di Indonesia. Itu masalah agama. Kemudian juga masalah politik luar negeri misalnya, itu tidak bisa daerah yang memutuskan. Bisa sih kita melakukan kerjasama dengan luar negeri, tapi tentu saja dalam skala terbatas. Katakan misalnya seperti di Jogja ini kan sister to sister, ya. Jadi DIY ini sudah punya kerjasama sister to sister dengan Tokyo misalnya, ya. Jadi kita bisa saling bekerja sama, saling belajar. Apalagi kita tahu Tokyo itu bukan hanya Tokyo, ya, Jepang secara umum adalah sebuah negara dengan tingkat kebersihan yang luar biasa. Bahkan pernah ada sampai pernah terekam di media, viral juga di medsos, banjir. Jadi Jepang itu bukannya nggak bisa banjir, mereka juga bisa banjir. Tapi ketika kemudian Jepang itu banjir, kota-kota yang banjir itu ternyata air banjirnya itu bening semua. Jadi bukannya seperti banjir kalau di Indonesia banjir lumpur, banjir sampah dan sebagainya, tidak. Jadi di Jepang itu judulnya banjir, tapi banjirnya itu ya air bersih, air yang bening, ya. Nah, kita sedang belajar bagaimana sih kemudian sanitasi, kemudian pengelolaan lingkungan di Jepang bisa sampai menghasilkan lingkungannya seperti itu. Walaupun tentu saja saudara-saudara, ketika kita bicara hal seperti itu, maka kita tahu bahwa yang terpenting ketika kita bicara pengelolaan lingkungan sebenarnya adalah bagaimana sikap dari manusianya, ya. Jadi peraturan seperti apapun, kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya untuk menjaga lingkungan, maka saya yakin tidak mungkin kita bisa menjaga lingkungan. Nah, itu misalnya masalah politik luar negeri, kemudian juga masalah pendidikan, masalah hankam. Jadi nggak bisa tuh kita di Jogja ada polisi khusus Jogja, bikin sendiri nggak bisa, ya. Kita berbeda dengan sistem pemerintahan federal, di mana setiap negara bagian mereka bisa membentuk aparat keamanannya sendiri, ya. Jadi ada aparat keamanan federal, ada aparat keamanan di negara bagian. Ini tidak bisa dibuat di Indonesia, ya. Jadi yang namanya kepolisian ya sudah terpusat di Jakarta. Kalau di daerah itu adalah mereka personil dari kepolisian yang ditugaskan di daerah masing-masing. Nah, kemudian perubahan selanjutnya dari kinerja birokrasi yang harus dilakukan adalah dari big government ke less governance, ya. Jadi maksudnya apa? Ini kita bicara tentang struktur birokrasi. Birokrasi yang ideal itu seharusnya kecil, langsing, ringkas, karena dari situ kemudian akan banyak sekali manfaat yang didapatkan. Ya, jalur komandonya, karena seperti juga militer, birokrasi juga punya jalur komando. Artinya di sini jalur komando ada jalur koordinasi yang harus dilewati. Nah, kalau birokrasinya besar, gemuk,
atau otomatis kan akan lebih lama jadi koordinasinya. Sehingga itu yang pertama, efisiensi dari jalannya perintah, jalannya koordinasi dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Kemudian yang kedua juga jelas masalah anggaran. Nah, masalah anggaran sangat berperan karena apa? Kalau birokrasinya kecil, ramping, birokrasinya sedikit, otomatis anggaran yang dialokasikan untuk penggajian mereka, untuk kesejahteraan mereka, tentunya kan akan juga bisa diminimalisir ya. Jadi ini 4 hal yang menjadi latar belakang kenapa perlunya perubahan kinerja birokrasi. Nah, kenapa juga harus ada perubahan kinerja birokrasi? Ini Hooks ya. Dia menyampaikan bahwa merealisasi pendekatan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih ke arah manajerial daripada sekedar administratif. Tadi itu ya, dari governance menjadi governance. Karena kalau kita bicara government, maka semuanya serba pemerintah, sehingga akan melelahkan bagi pemerintah. Nah, kalau governance, pemerintah hanya sebagai katalis. Oh, di sini butuh pembangunan perumahan. Oke, akan ada pihak ketiga yang mengatur pembangunan tersebut. Ini menjadi penting. Oh, akan butuh jalan raya, akan ada pihak ketiga menjalankannya. Tapi tentu saja saudara-saudara dengan catatan dari perubahan ini, dari administratif menjadi manajerial, di mana pemerintah akan mengikut sertakan atau memberikan kesempatan partisipasi dari sebanyak mungkin untuk unsur stakeholders, tetap harus dengan dasar pemikiran semuanya untuk rakyat. Jadi tidak ada kemudian kong-kali-kong kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang, kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur, atau yang terakhir yang kemarin sempat ramai viral adalah pemaksaan wajib harus swab PCR untuk segala macam aktivitas, bahkan kalau saya mau keluar kota pakai mobil pribadi pun harus tetap swab PCR misalnya. Ini kemudian diidentifikasi, disinyalir ada kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha yang sudah mengimpor. Sebentar ya. Dengan pengusaha-pengusaha yang sudah mengimpor alat PCR itu, karena mereka sudah mengimpor sampai ratusan ribu, kalau nggak dipakai rugi dong. Karena itu kemudian dipaksakan. Nah, bentuk kerjasama seperti ini yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk menguntungkan pihak tersebut dan pada saat yang sama mengorbankan rakyat, itu sama sekali tidak boleh dilakukan oleh birokrasi. Nah, kemudian saja sebagai respon atas skala penanganan dan cakupan tugas pemerintah yang semakin luas. Ya, tugas pemerintah semakin luas ya. Walaupun kemudian tetap ada jejaring kerjasama dengan berbagai stakeholder, tapi pada kenyataannya tugas pemerintah itu semakin luas. Apalagi kemudian banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah. Contoh mudah saja, bagaimana kemudian secara cepat birokrasi kita harus berubah untuk mengadaptasi kondisi pandemi ini. Siapa yang pernah membayangkan akan terjadi pandemi COVID ini? Nggak ada, tidak ada saudara-saudara. Bagaimana kemudian kita melihat sejak awal seperti pemerintah, bukan hanya di Indonesia, pemerintah di semua negara terkaget-kaget ya dengan adanya kondisi pandemi ini yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Selama ini kan hanya endemi saja ya, endemi misalnya Ebola, kemudian ada lagi masalah-masalah yang lain, kemudian katakanlah flu burung, kemudian ada lagi sapi gila dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya berskala kecil saja, hanya berskala kecil ke daerahan, ke wilayahan, atau kalaupun negara juga tidak seluruh negara, hanya skala kecil saja. Tapi pandemi COVID ini betul-betul mengagetkan dunia. Kita tahu sih berdasarkan sejarah, ada siklus 100 tahunan ketika muncul sebuah virus baru yang kemudian mengubah tatanan kehidupan dunia. Dan banyak orang berkatakan itulah mekanisme alami bumi untuk merecovery dirinya. Karena apa? Perusak bumi sebagian besar adalah manusia. Dengan munculnya virus baru yang meminta korban jutaan, bahkan kalau kita melihat sejarah flu Spanyol misalnya, itu pada masa itu saja sampai belasan juta orang yang meninggal karena flu. Ya. Tapi kemudian kita bisa beradaptasi dengan virus tersebut, ya. Dan sekarang Anda bisa saja dengan santai misalnya mengatakan, saya nggak jadi pergi flu nih, ya. Tanpa beban. Saya juga bilang, saya nggak ngantor hari ini flu, pusing. Ya. Mungkin 20-30 tahun yang akan datang kita akan mengatakan hal yang sama untuk COVID, ya. Jadi mungkin saja saya bisa mengatakan, saya hari ini nggak kemana-mana, saya sedang COVID. Bisa. Tapi itu mungkin nanti ya. Dan kita melihat virus itu adalah
makhluk Allah juga ya, dan ketika Allah menciptakan kehidupan untuk sebuah makhluk, maka Allah juga memberikan kesempatan makhluk itu untuk bisa survive, bertahan. Kita lihat bagaimana kemudian virus COVID ini bermutasi ya, menjadi semakin pintar, dan yang terakhir adalah varian Omikron itu ya, katanya juga sudah masuk Indonesia. Anda hati-hati karena Omikron ini ternyata memiliki kemampuan untuk penularan yang sangat luar biasa ya, jadi Anda harus hati-hati. Nah, ini birokrasi harus bisa merespon dengan cepat. Nggak ada waktu belajar. Tiba-tiba kalau kata orang Jawa tuh mbak berdunduk, virusnya udah di depan mata, kita harus segera melakukan. Dan kita melihat bagaimana trial and error yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ada yang dengan cepat merespon, seperti Taiwan misalnya. Taiwan itu termasuk negara yang paling cepat merespon pandemi COVID ini. Karena kebetulan wakil presidennya adalah seorang profesor ahli pandemi. Jadi dia tahu. Jadi ketika awal pandemi, semua negara ngetawain tuh. Ketika Taiwan ya tiba-tiba sudah menutup jalur penerbangan luar negerinya. Tidak boleh ada yang masuk. Ya. Diketawain semua orang, karena pada saat itu bahkan kita di Indonesia belum merasa ya. Kita masih merasa COVID itu masih jauh di sana. Masih munculnya di Cina waktu itu kan awal munculnya ya. Tapi tiba-tiba dia sudah ada di depan kita. Ya. Jadi ini respon birokrasi memang harus cepat, karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak ada waktu untuk belajar. Pada saat itulah kita harus betul-betul trial and error ya. Kemudian kelanjutan ada perubahan dalam ekonomi dan masalah ekonomi. Ini menjadi sangat penting, saudara-saudara. Apalagi kalau kemudian kita melihat tidak ada political will dari pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi kita yang terbesar adalah kekurangan dana. Biasanya kita membutuhkan fresh money, dana segar untuk kegiatan pembangunan kita, untuk mengatasi berbagai masalah kita ya. Dan biasanya yang dilakukan pemerintah adalah cara mudah, yaitu berhutang. Ya. Nah, sempat viral ketika dikatakan selama bulan Oktober-November, Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita, menandatangani perjanjian hutang baru di Indonesia itu 6.000 triliun. Itu duit semua itu. 6.000 triliun dan pinjamnya kepada Cina. Ya. Karena Cina adalah satu negara yang sekarang begitu mudah memberikan pinjaman berapapun yang dibutuhkan oleh negara lain. Ya, tapi hati-hati karena kasus Maladewa misalnya, Maldives ya, negara ini sekarang sudah tidak ada karena diakuisisi oleh Cina. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bayar hutang. Hutang Maldives kepada Cina itu luar biasa besar, sehingga akhirnya pemerintahan negaranya bangkrut, menyatakan Pak Elit tidak bisa bayar hutang, dan akhirnya diambil alih oleh Cina. Dan jangan sampai hal ini terjadi pada negara kita. Ya. Tapi katanya itu yang terjadi. Ya. Kemudian juga bagaimana birokrasi merespon masalah kemiskinan. Kita selalu dengan bangga mengatakan pendapatan per kapita kita dari waktu ke waktu semakin naik, semakin tinggi, semakin bagus ya. Tapi pada saat yang sama, saudara-saudara, saya termasuk orang yang agak skeptis ketika kita menjadikan pendapatan per kapita ansih sebagai tolak ukur dari kesejahteraan. Karena apa? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata yang jumlah semua pendapatan dibagi orangnya. Tapi dia tidak melihat siapa kemudian pendapatannya berapa, yang lain berapa, ya. Karena itu kalau kita melihat pendapatan per kapita, kita harus juga melihat kesenjangan atau indeks Gini ya. Indeks Gini itu menunjukkan selisih antara pendapatan terendah dengan pendapatan tertinggi. Ya, saya beberapa waktu yang lalu baru dari Kota Kediri, dan Anda tahu ketika saya berada di sana, Kota Kediri adalah kota dengan pendapatan per kapita tertinggi se-Indonesia pada tahun 2018. 2 kali lipat dari DKI yang waktu itu pendapatan per kapitanya sekitar 250 juta per tahun. Ya. Di Kediri berapa coba? Di Kediri itu pendapatan per kapitanya 480 juta per tahun. Duit semua itu. Kalau per tahun 480 juta, berarti kalau dibagi per bulan, berarti rata-rata per bulan sekitar 38-an juta. Jadi pendapatan masyarakat di Kediri, menurut perhitungan BPS, Badan Statistik, pendapatan per kapita di Kediri itu adalah 38 juta per bulan. Tapi siapa sebenarnya pendapatannya segitu? Karena pada kenyataannya kemudian di sana setelah diidentifikasi, ternyata yang pendapatannya ratusan juta ya bos-bos gudang garam, Jarum, Sampurna, dan sebagainya, semua ada di kota Kudus, di kota Kediri itu ya. Jadi kan di sana pabrik-pabrik rokok itu mereka yang kaya.
Karena pada saat yang sama, data juga menunjukkan 3 juta orang penduduk Kediri itu pendapatannya di bawah 400.000 per tahun. Ya. Jadi ini masalah kemiskinan, masalah kesenjangan ekonomi yang sampai sekarang menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan oleh pemerintah kita. Ya. Dan ini menjadi PR birokrasi kita. Nah, kemudian berikutnya adalah penguatan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ya. Jadi jangan apa-apa serba pemerintah. Karena kalau apa-apa serba pemerintah itu terbukti akhirnya kadang-kadang pemerintah sakar PDW. Contoh mudah saja apa ya? Pelayanan yang didominasi oleh pemerintah. Artinya hanya pemerintah yang menjalankan pelayanan tersebut. PLN aja deh contohnya. Ya. PLN itu kan sampai sekarang masih monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain yang melayani ketersediaan listrik untuk masyarakat kecuali pemerintah. Nah, karena itu kita kan nerimo saudara-saudara ya, kalau kata orang Jawa tuh, kita nerimo bagaimanapun pelayanan PLN. Kadang-kadang mati tanpa pemberitahuan, kadang kemudian jaringannya turun, kadang kemudian ada pemadaman, tidak ada informasi sebelumnya. Kadang kita tidak puas dengan pelayanan PLN, tapi kita nggak bisa protes. Kalau kita mau protes, misalnya, akhirnya ya akan muncul pernyataan, ya sudah, kalau tidak puas dengan pelayanan PLN, ya udah nggak usah langganan PLN saja. Terus kita di rumah pakai apa coba? Pakai lampu, pakai lilin? Nggak mungkin kan? Nah, di sinilah penguatan peran swasta ini akan membuat kemudian ada kompetitor. Ada kompetitor bagi pemerintah dan pelayanan publik. Masyarakat bisa milih tuh, mau pakai swasta atau mau pakai pelayanan pemerintah. Di sini ada apa? Menjadi daya ungkit bagi birokrasi di dalam memperbaiki pelayanan publiknya. Jangan sampai kemudian masyarakat lari ke sektor swasta semua sehingga kemudian tidak ada yang mengakses pelayanan publik pemerintah otomatis. Kalau ini terjadi maka akan juga mengurangi dana yang akan didapat oleh pemerintah. Ya, jadi ini beberapa hal yang kenapa kemudian penting harus ada perubahan kinerja birokrasi. Nah, ada beberapa aspek-aspek dalam sistem birokrasi baru ya, dan ini menjadi sangat penting staf yang berkualitas tinggi. Otomatis di sini kompetensi dipentingkan ya. Jadi kompetensi ini harus menjadi penting karena sekarang birokrat itu harus pintar, saudara-saudara. Saya tahu sebagian besar dari Anda masih bercita-cita ingin menjadi ASN ya. Karena itu kemudian bagaimana Anda menempa kompetensi Anda untuk bisa menjadi lebih berkualitas itu menjadi lebih penting. Contoh mudah saja misalnya penguasaan bahasa Inggris misalnya. Apalagi sekarang kemudian begitu terbuka kesempatan kerja sama daerah langsung dengan luar negeri, kita harus membuat staf-stafnya harus dong bisa berbahasa Inggris. Karena kalau nggak bisa terus kemudian bagaimana dong ya? Akan memalukan kalau terima tamu tapi nggak bisa ngobrol dengan mereka. Nah, kemudian juga manajemen berasas hasil atau outcome. Anda mungkin mengenal istilah WTP, wajar tanpa pengecualian ya. Itu adalah informasi sebentar. Itu adalah informasi dari BPK berkaitan dengan laporan keuangan dari pemerintah daerah lewat OPD-OPD-nya. Nah, tapi kadang-kadang dalam pembersihan keuangan ini yang terjadi adalah apa? Yang penting uang itu terserap. Dikasih 100, di SPJ-kan 100 dan 100 itu habis. Tapi kemudian selama ini tidak kemudian dilihat 100 itu habis buat apa ya? Terlaksana tidak targetnya. Padahal kemudian birokrasi baru harus mempunyai mindset bahwa bukan hanya menghabiskan uang, tetapi juga uang yang habis itu harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat. Harus ada dampaknya, harus ada outcome-nya. Ya, ini menjadi salah satu strategi kinerja birokrasi sekarang, bukan hanya menghabiskan uang, tapi uang yang habis itu harus jelas memang akan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian ini transparan jelas ya, harus terbuka segala permasalahan yang ada di birokrasi. Masyarakat harus tahu apa yang akan dilakukan pemerintah, apa yang sedang dilakukan pemerintah ya. Ini harus terinformasi, jangan tiba-tiba berdunduk ada sesuatu, ada katakanlah ada pembangunan dan yang lain yang masyarakat justru nggak tahu ya. Ini. Nah, kemudian orientasi pada teknologi informasi, big data ini menjadi penting.
Karena saudara-saudara, kenapa data penting? Karena data adalah dasar dari pembuatan kebijakan. Data yang salah, yakinlah akan menghasilkan kebijakan yang salah juga. Ya, jadi kemudian kenapa nanti nanti kalau Anda mulai menulis skripsi, data itu menjadi salah satu yang penting karena apa? Kalau Anda tidak punya data atau data Anda salah, maka otomatis analisis dan seterusnya itu akan juga salah. Ini akan kemudian membuat skripsi Anda menjadi lemah. Ya, begitu juga apalagi ketika itu kita bicara tentang data yang dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan. Ya. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh birokrasi. Jangan sampai mereka mengumpulkan data yang salah. Oke, maaf. Nah, selanjutnya ada ini tadi, organisasi kecil tapi berkualitas. Jadi birokrasi yang ramping, ya, yang ramping tapi berkualitas karena stafnya berkualitas tinggi, ya. Jadi ini yang penting, ya. Jadi birokrasinya ramping, otomatis akan menghemat anggaran. Karena anggaran untuk birokrasi itu anggaran belanja untuk belanja birokrasi itu sampai sekarang masih terbesar. Kalau Anda cermati di pemerintah daerah. Ini sebenarnya menarik saudara-saudara kalau Anda ada yang tertarik meneliti atau skripsi berkaitan dengan masalah keuangan publik, Anda bisa mencermati APBD saja, APBD sebuah daerah. Anda bisa menganalisis apakah kemudian anggaran pembangunan yang ada dalam APBD tersebut bagaimana perbandingannya dengan anggaran belanja birokrasi. Jadi anggaran belanja birokrasi itu untuk gaji pegawai, kesejahteraan, uang bla 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 dan sebagainya. Kita akan melihat bahwa ternyata anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sebenarnya sebagian besar habis untuk membiayai birokrat mereka, bukan untuk pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu hampir di semua daerah. Nah, itu akan menjadi poin penting penelitian Anda sebenarnya. Dan itu mudah saja. Kalau Anda studinya itu Anda nggak usah kemana-mana, nggak usah berhujan-hujan, nggak usah berpanas-panas, download saja APBD dari berbagai daerah, Anda analisis, Anda bandingkan, selesai skripsi Anda. Ya, itu masukan saja buat saya. Nah, kemudian juga adanya bisnis inti yang jelas. Bisnis inti ini artinya sebenarnya ada prosedur, prosedur yang jelas, ada SOP-nya dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ini ada beberapa kode dan sistem birokrasi baru. Nah, ini juga ketika kita bicara tentang kebijakan publik, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu substansinya, prosesnya, ada konteksnya. Kebijakan yang publik yang baik memperhatikan ketiga hal ini. Misi yang baik, ya, bila prosesnya tidak baik dan tidak sesuai konteks, maka justru akan tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misinya tuh misalnya melancarkan komunikasi, melancarkan transportasi di sebuah daerah misalnya ini. Tapi kemudian dalam prosesnya kemudian ada kong kali kong dengan penyedia barangnya, kontraktor yang membangun, sehingga kemudian hasil yang didapatkan atau katakan pembangunan jalan atau jembatan misalnya. Ada loh jembatan di Sleman itu seminggu diresmikan, tiba-tiba ada banjir, sudah langsung ambruk jembatannya, padahal belum lama diresmikan ya. Jadi hal seperti ini kan yang membuat kemudian akhirnya kebijakan publik ini menjadi pertanyaan ya. Kebijakan publik apalagi yang kemudian berkaitan dengan pelayanan publik memang rentan sekali. Salah satu hal yang paling sering terjadi ketika kita bicara masalah korupsi di daerah itu adalah ketika kita bicara tentang pengadaan barang, terutama pengadaan barang yang bersifat teknis, infrastruktur ya. Siapa yang mau meneliti misalnya di speknya aspalnya harusnya tebalnya 10 cm itu, tapi kemudian di-cut menjadi cuma 2 cm. Susah kita untuk mengidentifikasinya, apalagi kita sebagai orang awam ya. Harusnya campuran semennya 1:1 tuh. Tapi kemudian terjadi semennya 1, pasirnya 5 misalnya. Itu juga kita tidak bisa dengan mudah bisa mengidentifikasi. Hal seperti ini yang membuat kemudian kebijakan publik yang kaitan dengan pelayanan publik itu akhirnya menjadi sangat rentan ketika kita bicara tentang korupsi ya, karena mudah sekali dikorupsi, apalagi itu berkaitan dengan pengadaan barang yang bersifat teknis ya. Nah, kalau kita melihat kinerja birokrasi Indonesia, ada di sini saudara-saudara yang saya menjadi ini ya sejenis intervening variable lah yang sebenarnya sangat mempengaruhi ketika kita bicara struktur, lingkungan eksternal, lingkungan internal dari birokrasi. Karena patologi birokrasi ini, Anda mungkin di pelajaran birokrasi Indonesia sudah pernah mendapatkannya,
bagaimana kemudian patologi birokrasi itu penyakit-penyakit dalam birokrasi. Salah satunya adalah misalnya apa? Penyakit yang paling tua, paling nyata, tapi begitu sulit untuk disembuhkan itu adalah KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu patologi yang paling luar biasa di Indonesia ya. Bagaimana kemudian korupsi itu ternyata saudara-saudara bersamaan dengan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah, ternyata terdelegasi juga masalah-masalah korupsi ini. Jadi korupsi itu sampai ke level-level terendah, sampai ke level paling bawah dari pelayanan publik. Ya. Karena walaupun kadang-kadang tetap tidak kentara, ya. Sebenarnya korupsi juga seperti misalnya apa? Pengurusan KTP misalnya, pengurusan KTP itu free. Ya, tapi kadang-kadang di beberapa daerah, di beberapa kantor pemerintah yang pengurusan KTP ini tetap ada aja pungutan-pungutan, walaupun katanya sifatnya sukarela, silakan masukin ada kotak di sana berapa, itu sebenarnya tetap tidak boleh hal seperti itu. Ya. Kemudian misalnya nepotisme itu artinya apa? Nepotisme itu dari asal katanya nephew ya, nephew itu adalah keponakan, jadi artinya adalah nepotisme itu mementingkan anggota keluarganya daripada orang lain dalam proses rekrutmen birokrasi. Ini yang kemudian menjadi berbahaya karena kalau kemudian saudara atau keluarga itu tidak berkompeten akan menjadi benalu dalam birokrasi. Saya memang tidak menutup kemungkinan sih, kadang-kadang nepotisme itu juga bersifat positif ya. Artinya bolehlah dilakukan. Artinya contohnya seperti ini misalnya. Beberapa kali dalam proses rekrutmen dosen di Prodi IP, itu pada akhirnya misalnya ada 2 orang kandidat, 2 orang calon terbaik yang akhirnya kita wawancarai. Ya. Yang satu lulusan UGM dengan IP 3,5 misalnya. Yang satu lulusan IP-nya juga 3,5 dan lulusan UMY. Kira-kira kalau Anda yang menjadi tim seleksinya, Anda milih yang mana? Mungkin sebagian dari Anda bilang, yang UGM lah Bu, kan lebih bagaimanapun lebih kredibel daripada UMY. Tapi kalau saya tidak, kalau saya menjadi tim seleksi, saya akan memilih yang UMY. Mereka sama-sama IP-nya 3,5, sama-sama ketika micro teaching itu praktek mengajar sama-sama bagus, performanya juga sama-sama oke. Tapi yang satu lulusan UGM, yang satu sama lulusan UMY. Pada kondisi seperti ini, saudara-saudara, it's okay kita memilih kemudian kenapa yang dari UMY. Kenapa? Saya memiliki kedekatan emosional. Ya, saya memiliki kedekatan emosional dengan calon dari UMY. Kenapa? Saya tahu ketika dia masih unyu-unyu, masih kuliah. Saya tahu ketika bagaimana proses dia nulis skripsi, bagaimana kemudian dia lulus. Dan ini bisa membuat saya menjadi lebih nyaman karena saya tahu track record dia. Nah, yang dari UGM kan saya tidak tahu bagaimana dia, apakah dia 3,5-nya ini dapatnya karena jujur atau karena pernah nyontek atau yang lain, kan saya juga tidak tahu. Nah, pada situasi seperti ini, it's okay kita memiliki pertimbangan emosional. Nah, yang menjadi masalah di birokrasi adalah kemudian rasionalitasnya ditinggalkan. Wih, pokoknya ini keponakanku, pokoknya ini adikku, pokoknya ini mantuku, ya harus saya pilih, harus saya terima. Akhirnya mengalahkan calon-calon lain yang sebenarnya memiliki kompetensi lebih bagus. Inilah yang tidak boleh. Ya, itu. Nah, kemudian misalnya kolusi. Kolusi itu kan berarti kerjasama dalam keburukan ya. Kalau kita nggak mesti lah kolusi itu kemudian berbuat baik, bekerja sama dalam kebaikan. Nah, kolusi ini biasanya terjadi antara eksekutif, legislatif, atau mungkin dengan pihak-pihak ketiga untuk kepentingan mereka. Dan ini juga menjadi patologi birokrasi yang membuat akhirnya kinerja birokrasi menjadi tidak maksimal. Nah, ada beberapa permasalahan birokrasi Indonesia ya. Adanya persepsi miring dari masyarakat ya, kualitas kerjanya rendah, terus boros, miskin informasi, lebih mementingkan diri sendiri ya. Nah, sebenarnya di KKN. Nah, kemudian sewenang-wenang. Kadang-kadang kalau kita berurusan dengan birokrasi itu kan males ya. Karena ada sarkasme dari masyarakat yang mengatakan bahwa kalau di pemerintah itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, itu persepsi yang sebenarnya salah ya, karena seharusnya sekarang birokrasi itu justru lebih mementingkan kepentingan masyarakat ya. Oke. Nah, kemudian permasalahan yang utama dari birokrasi adalah tadi ya, berkaitan dengan kelembagaannya, struktur organisasinya yang seharusnya
ramping, efisien, kemudian sumber daya manusianya, kemudian pengawasan, ya, bagaimana kemudian akuntabilitasnya, etika dan moral. Nah, moral ini sebenarnya pengawasan terendah, karena seharusnya ada standar pelayanan, seharusnya ada peraturan perundang-undang yang mengatur supaya para birokrat itu tidak bisa berbuat seenaknya sendiri. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, struktur yang besar, personil, ya, kemudian peningkatan jumlah pegawai honorer, mutasi, dan sebagainya, ini menjadi permasalahan dalam birokrasi. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa pasca pilkada itu biasanya akan terjadi mutasi, promosi besar-besaran di lembaga birokrasi. Karena apa? Itu merupakan balas jasa dari kepala daerah terpilih biasanya terhadap ASN-ASN yang membantu dia dalam tanda petik. Walaupun sebenarnya kita juga bicara tentang netralitas birokrasi, ya. Netralitas birokrasi ini seharusnya membuat ASN dia tidak berpihak kepada siapapun. Tapi kadang-kadang netralitas birokrasi ini juga menjadi sulit ketika kemudian ada sikap euh-pekeuh, ada sikap kemudian mungkin sedikit pemaksaan dari apalagi incumbent, ya. Petahana itu kan biasanya dia masih menjabat, kemudian dia memiliki power untuk bisa memaksa dukungan terhadap dirinya. Nah, ini beberapa situasi masalah, ya, yang birokrasi menjadi tidak efektif, ya. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi adalah gaji yang kecil. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa ASN itu banyak yang korupsi karena gajinya kecil. Kemudian oleh karena itu kemudian ada usaha untuk memperbaiki kesejahteraan birokrasi dengan memberikan gaji yang lebih besar. Tapi ternyata korupsi tetap saja berjalan. Ini membuat kemudian akhirnya apa? Ini akhirnya kita sampai pada kesimpulan, kita sampai pada persepsi bahwa sebenarnya kita manusia ini kan nggak pernah merasa puas, ya. Bahkan pernah Rasul mengatakan, kalaupun manusia kuberikan kepadamu 1 gunung emas, maka engkau pasti akan tetap berpikir, wah seandainya dikasih 2 atau 3 atau bahkan mungkin 4. Artinya apa? Rasa cukup itu kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, walaupun gajinya ditingkatkan, walaupun kesejahteraan ditingkatkan, nyatanya kalau dia tetap merasa tidak cukup, ya sudah, dia akan terus melakukan korupsi. Ya. Akhirnya gaji penggajian ini akhirnya menjadi sebuah komponen yang akhirnya dengan sejumlah persyaratan juga, ya. Karena ternyata penambahan gaji, penambahan kesejahteraan tidak selalu berkorelasi positif terhadap attitude dari ASN untuk tidak melakukan korupsi, ya. Karena itu tadi saudara-saudara, perasaan cukup itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari jumlah yang kita terima. Mungkin saya menerima 10 juta itu sudah merasa cukup, tapi mungkin teman yang lain merasa 10 juta itu masih sangat kurang misalnya. Nah, inilah kemudian mempengaruhi sikap kami, ya. Nah, kemudian masalah internal dalam birokrasi. Di sini masalah perekrutan tadi, ya, adanya nepotisme dan sebagainya, penggajian, pengukuran kinerja ini juga komponennya sampai sekarang belum pasti. Ada sih indeks profesionalitas ASN, tapi ternyata belum juga terimplementasikan. Nah, yang keempat ini yang kadang masih menjadi permasalahan utama, sistem promosi dan pengembangan karir. Karena ini sangat politis jadinya, saudara-saudara, ya. Kalau Anda melihat bagaimana sistem birokrasi di daerah, maka peran kepala daerah sangat penting. Dan di samping peran kepala daerah, ada juga sebenarnya tim bayangan yang merupakan tim suksesnya kepala daerah biasanya ketika pilkada. Orang-orang ini yang kemudian akhirnya meminta balas jasa dari kepala daerah untuk menempatkan orang-orang mereka pada posisi-posisi strategis. Ini membuat kadang-kadang birokrasi kemudian keluar dari konteks profesionalitasnya. Kadang-kadang orang-orang nggak jelas asal dia dianggap berjasa, ya sudah dinaikkan untuk jabatan-jabatan tertentu. Ini yang menjadi permasalahan internal dalam birokrasi yang sampai sekarang masih sulit untuk bisa kita selesaikan. Nah, kemudian ini juga, ya, masalah hampir sama menurut Depdagri. Kalau ini Depdagri juga memiliki pandangan yang sama kaitan dengan netralitas birokrasi, kualitas pelayanan, rekrutmen, seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kemudian situasi problematis dari birokrasi, ya. Jadi
masih ada norma atau kepentingan yang berorientasi kepada penguasa atau birokrat. Dalam hal ini yang paling sering kelihatan adalah orientasi kepada pimpinan langsung, atasan langsung. Karena atasan langsung ini berperan sekali kalau kita bicara pada struktur birokrasi. Karena penilaian kinerja, penilaian seorang ASN itu tergantung kepada atasan langsungnya. Nah, kemudian yang kedua masih belum terbentuknya budaya birokrasi. Nah, jadi terbentuknya budaya birokrasi terutama berkaitan dengan pelayanan, ini juga belum bisa terbentuk semua. Bagaimana kemudian birokrasi itu bisa bersifat ramah, menolong, membantu masyarakat dalam pelayanan publiknya, ini juga masih perlu kita tingkatkan. Ya, karena kemudian tingginya ketidakpastian dalam birokrasi. Nah, ini yang sekarang seperti saya sampaikan tadi, ketidakpastian terutama dalam hal karir, saudara-saudara, ya, karena sekarang sifatnya sangat-sangat politis. Pilkada langsung, salah satu dampak negatifnya adalah goyahnya budaya birokrasi. Karena apa? Politik masuk ke sana. Padahal sebetulnya seharusnya politik itu terpisah dari birokrasi. Silakanlah kepala daerahnya berganti-ganti orang setiap masa ya. Tapi birokrasi adalah jabatan karir yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh politik, tapi dia berdasarkan merit system, berdasarkan karirnya, berdasarkan kinerjanya. Ya, ini yang kemudian ternyata lepas ya. Artinya kemudian para birokrat kadang-kadang mikir, aku bisa nyambut gawe dengan tenanan sedang baik, tapi karena dia kemudian netral, tidak berusaha menjadi perpanjangan tangan dari politik, akhirnya terjadi ya kadang-kadang terjadi karirnya stagnan saja. Nah ini ya, jadi ini yang membuat kemudian ketidakpastian terutama berkaitan dengan karir ya. Jadi merit system itu sekarang masih perlu harus ditingkat lagi. Nah, apalagi kemudian adanya budaya patron klien ya. Patron kliennya adalah ya budaya di mana kemudian mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rendahnya kompetensi para birokrat ya. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi penting kita mencermati masalah kinerja birokrasi ini, karena apa, saudara-saudara? Birokrasi adalah ujung tombak pemerintah. Ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ya, dan dialah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan negara. Pemerintah hanya memberikan kebijakan, regulasi, tapi sebenarnya eksekutor dari semua itu adalah para birokrat. Dan sebenarnya tugas birokrat itu juga memang sangat berat ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan nanti dibaca lagi PPT-nya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup kuliah kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak nongkrong anak-anak ya, karena COVID belum berakhir. COVID masih ada di mana-mana, apalagi kemudian varian terbaru Omikron itu sudah ditemukan di Indonesia. Dan vaksin yang kita dapatkan ternyata belum mampu bisa menghandle virus ini yang kelihatannya semakin pintar. Sehat selalu anak-anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.